Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah agar sabda-Mu yang kami dalami dan kami renungkan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, dan Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakannya tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa
ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa semua anak sulung laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kepupuk atau 2 ekor anak burung merpati. Itu adalah lambang hukum Tuhan. Yesus dan Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus ke dalam bait Allah. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, Simeon adalah seorang yang benar. Kita harus belajar dari Simeon, di mana ia menantikan Mesias. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan juga seorang nabi perempuan, yaitu Hana. Walaupun ia janda, tapi ia selalu berdoa, beribadah, dan berpuasa. Ia tidak meninggalkan bait Allah, sebab dengan hikmat dan karunia Allah, ia tetap hidup sampai pada Mesias datang. Semoga ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan sabda-Mu ini kami dapat merasakan dalam hidup kami sehari-hari, dan semoga apa yang telah direnungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.